Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menganalisis data menggunakan SAM-PLS dengan first order. Menurut Santoso 2014, Structural Equation Model Partial Square atau SAM-PLS adalah teknik analisis multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi atau korelasi, yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. Berikut adalah contoh kasus menganalisis data menggunakan SAM-PLS. Judul kasus yang diangkat untuk dianalisis yaitu mengenai pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap minat beli produk Forecafe. Adapun variabel penelitiannya terdiri dari brand image, memiliki indikator X1 sebagai nama merek, X2 sebagai ketertarikan, X3 sebagai simbolik, X4 sebagai fleksibilitas. Selanjutnya ada variabel kualitas produk, memiliki indikator X5 sebagai beragam produk, X6 sebagai reputasi, X7 sebagai keunggulan produk, X8 sebagai pemasaran produk. Lalu ada minat beli, memiliki indikator Y1 sebagai merekomendasikan, Y2 sebagai keyakinan, Y3 sebagai kebutuhan. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu hipotesis pertama, terdapat pengaruh brand image terhadap minat beli pada produk Forecafe. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli pada produk Forecafe. Berikut ini adalah tutorial menganalisis data pada kasus yang diambil menggunakan alat bantu SAM-PLS. Pertama, siapkan data yang akan dianalisis dalam format basis data yang dibuat dengan Microsoft Excel. Data harus di-save as ke dalam format CSV atau MS-DOS. Selanjutnya, membuat project baru pada SAM-PLS dengan klik New Project untuk memulai pengolahan data. Di sini kami mengubah nama project dengan format kelompok 9, kemudian klik OK. Kemudian mengimpor data ke Smart PLS dengan klik File, lalu pilih lokasi atau folder penyimpanan yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu klik file yang kita inginkan dan klik OK, sehingga akan muncul gambar seperti berikut. Setelah itu, menggambar model dengan cara double klik. Untuk mulai menggambar model, lakukan dengan cara klik Shift sambil menekan X1 sampai X4 masing-masing variabel indikator yang ada di kotak sebelah kiri, lalu drag ke kotak sebelah kanan. Lakukan satu persatu hingga terlihat seperti di gambar berikut. Lalu kita ubah nama variabel dengan cara klik kanan variabel laten yang akan diubah namanya dengan klik rename. Atur penempatan variabel indikatornya, klik kanan pada lingkaran variabel laten lalu pilih yang sesuai. Lalu buat pola hubungan antara variabelnya dengan cara klik tombol connect, hubungkan brand image ke minat beli, lalu hubungkan kualitas produk ke minat beli. Selanjutnya lakukan analisis dengan cara klik menu calculate, lalu pilih PLS algorithm, maka akan muncul konfirmasi maksimum literasi sebagai berikut. Biarkan sesuai dengan default dan klik tombol Start Calculate, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Bagian kotak sebelah kanan bawah adalah jenis analisis yang dihasilkan. Jika diklik akan ditampilkan di kotak atasnya. Langkah selanjutnya, klik kembali menu Calculate, pilih Bootstrapping, ubah pada bagian subsampel dengan jumlah sampel sesuai yang ada pada data. Pada analisis ini, jumlah sampel terdiri dari 150 data, lalu klik tombol Start Calculate, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut.
Terakhir, pada hasil bootstrapping, kita ubah pada bagian inner model lalu pilih path coefficient and p-value. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai loading faktor masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,7, sehingga hasil convergence semua indikator dinyatakan valid. Selanjutnya didapatkan nilai p-value brand image sebesar 0,000 kurang dari alfa 5% atau 0,05, maka tolak H0, sehingga brand image berpengaruh terhadap minat beli pada produk Forecafe. Kemudian didapatkan nilai p-value dari kualitas produk sebesar 0,092, maka lebih dari alfa 5% atau 0,05, maka gagal tolak H0, sehingga kualitas produk tidak berpengaruh terhadap minat beli pada produk Forecafe. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.